Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya di sini kami dari kelompok Sadikes Hidrometalurgi dari kelas MGA ingin mempresentasikan, menjelaskan terkait soal Sadikes pengolahan emas. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Pertama, nama saya Erandia Zamayakson dengan NIM 116210051. Lalu ada em, Aditya Jeno, Sheva Hermawan dengan NIM 116210012 dan juga ada Dina Tresnawati Pasaribu dengan NIM 116210008. Nah, untuk soalnya sendiri, yang pertama itu diketahui terkait kapasitas pabrik dalam 1 tahun itu memproduksi sebesar 2 ton emas. Eh, untuk selanjutnya kandungan AU yang terdapat dalam biji tersebut sebesar 5 gram per ton dan untuk kandungan perak dalam biji tersebut sebesar 60 gram per ton. Lalu untuk dimensi tangki tangki agitatornya itu sendiri untuk diameternya itu sebesar 7 meter, untuk tinggi tangkinya sebesar 9 meter dan untuk bagian freeboardnya setinggi 50 cm atau 0,5 meter. Lalu untuk persen solid yang digunakan pada proses pendidikan ini sebesar 40%. Untuk densitas biji atau massa jenis dari biji tersebut sebesar 2,7 gram per sentimeter kubik. Lalu untuk P80 dari ukuran biji tersebut atau 80% kumulatifnya dari biji tersebut sebesar undersize 200 mesh. Lalu dari hasil uji lab yang sudah dilakukan didapatkan bahwa persen ekstraksi dari emasnya itu sendiri pada biji tersebut sebesar 92%. eh, untuk persen ekstraksi peraknya itu mencapai 85%. Dan dalam satu batch produksi dalam proses pelindian dilaksanakan diproses selama 48 jam atau 2 hari. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaannya pertama di sini eh, soalnya itu yang pertama yang A ini itu hitung jumlah air yang dibutuhkan untuk per batch proses yanidasi. Terus untuk yang B itu hitung jumlah total tangki agitator yang dibutuhkan dalam suatu proses pelindian. Terus untuk yang C hitung konsumsi sianida KCN yang dibutuhkan untuk proses pelindian. Yang keempat hitung karbon demand jika koefisien absorpsi karbon sebesar 0,8 dan diasumsikan bahwa semua emas dan perak eh, yang sudah terlarut itu terserap. Terus yang kelima, apabila menggunakan serbuk seng, hitung jumlah teoritis seng jika tingkat kemurniannya sebesar 84%. Terus yang keenam, jelaskan mengapa pada praktiknya dibutuhkan serbuk seng yang lebih banyak daripada jumlah teoritis untuk mengendapkan eh, mineral emas atau emasnya. Oke, mungkin langsung saja masuk ke jawaban di pertanyaan yang A. Terima kasih. Kita lanjut ke jawaban dari A, di mana pertanyaan itu adalah menghitung jumlah air yang dibutuhkan per batch pada proses cyanidasi. Nah, tadi kan udah diketahui tuh di soal bahwa kapasitas pabriknya itu 2 ton AU per tahun. Nah, terus di mana jumlah batch per tahunnya itu adalah 365 hari, itu bisa dikatakan dalam 2 hari. Nah, 366 365 365 hari ini dibagi 2 didapatkan dengan 182,5 batch per tahun. Nah, eh, kita ubah ke eh, jadinya 183 batch per tahun, di mana 1 tahun itu adalah 365 hari, 48 jam adalah 2 hari. Dilanjutkan dengan jumlah total biji dalam setahun jika kadar AU biji adalah 5
GPT, di mana total biji per tahun adalah tadi kan diketahui itu produksi kapasitas pabriknya 2 ton, kita ubah ke gram menjadi 2 juta gram per tahun dibagi dengan jumlah total biji dalam setahunnya itu ada 5 GPT, dapatnya itu jadi 400 ton per tahun. Kemudian untuk mencari jumlah total biji dalam satu ta- sa- satu batch, di mana total biji per batch sama dengan tadi total biji per tahunnya dibagi dengan 183 batch per tahunnya, didapatkan jadinya 2.185,79 ton per batch, diubah ke gram per batch jadinya 2.185,79 dikali 10 pangkat 6 gram per batch. Kemudian mencari jumlah air per satu batch, di mana persen solid sama dengan kita tahu padatan ditambah larutan dikali 100%. Nah, diketahui tadi eh, kandungan persen solidnya itu dari soal 40% dan dimasukkan 2.185,79 itu dari total biji per batch-nya di 10 pangkat 6 per 2000 padatan tadi yang 2.180,79 dikali 10 pangkat 6 ditambah larutan dikali 100%. Nah, eh, jadi larutannya itu didapatkan 3.278,685 dikali 10 pangkat 6 cm kubik. Nah, diubah menjadi 3.278,685 meter kubik per batch. Diasumsikan massa jenis air 1 gram per sentimeter kubik. Eh, baik, untuk selanjutnya untuk soal yang B yaitu menghitung jumlah tangki agitator yang dibutuhkan. Nah, untuk ukuran dari tangki agitatornya sendiri tadi diketahui bahwasanya untuk diameternya sendiri yaitu 7 meter dan untuk tingginya yaitu 9 mm dengan 50 cm freeboardnya. Nah, nantinya freeboard ini diubah ke dalam meter 50 cm menjadi 0,5 meter. Nah, nantinya 0,5 meter ini dikurangi dengan tingginya menjadi 8,5 mm. Nah, dari diameter dan tinggi ini kita bisa menghitung untuk volume tangkinya. Nah, untuk volume tangkinya sendiri kita menggunakan rumus luas permukaan dari lingkaran kemudian dikalikan dengan tingginya. Nah, luas permukaan lingkaran sendiri yaitu seperempat dikali pi kali diameter kuadrat dikali dengan tinggi. Nah, kemudian eh, diketahui tadi untuk tingginya sendiri 8,5. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus menjadi seperempat dikalikan 22/7 kemudian dikalikan 7 kuadrat dikalikan 8,5 dan didapatkan untuk volume tangkinya sendiri 327,25 mm kubik. Kemudian untuk volume larutan sendiri sudah didapatkan dari perhitungan yang ada di A yang sudah dijelaskan oleh Saudara Dina sebesar 3278,685 mm kubik per batch. Nah, kemudian volume padatan sendiri kita hitung juga dengan dibagi dengan densitas si bijinya, yaitu densitas si bijinya diketahui yaitu 2,7 gram per sentimeter kubik. Nah, kemudian 2185,79 ini dikali 10 pangkat 6 dibagi dengan 2,7 gram per sentimeter kubik. Nah, kemudian didapatkan hasilnya sebesar 809.551.851,851 cm kubik. Kemudian dirubah satuannya menjadi milimeter kubik menjadi 809,55 meter kubik per batch. Kemudian em, kita bisa menghitung juga untuk volume isi totalnya. Kita jumlah
yaitu 3278,685 mm kubik ditambah dengan 809,55 meter kubik didapatkan hasilnya yaitu 4088,235 meter kubik. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung total tangki yang dibutuhkan yaitu 4088,235 meter kubik dibagi dengan 327,25 meter kubik. Nah, didapatkan untuk total tangki yang dibutuhkan yaitu sekitar 12,49 kita bulatkan menjadi 13 tangki. Kemudian untuk soal yang C yaitu menghitung konsumsi sianida atau KCN yang dibutuhkan untuk proses pelindian. Nah, eh, diketahui pada soal di atas tadi untuk kadar si AU-nya adalah biji itu sebesar 5 gram per ton. Sedangkan kadar Ag dalam bijinya itu 60 gram per ton. Nah, kemudian kita dapat menghitung AU per batch-nya dan juga Ag per batch-nya. Nah, di sini 2185,79 tadi dikalikan dengan kadar AU dalam biji yaitu sebesar 5 gram per ton. Nah, kemudian didapatkan 10.928,95 gram per batch. Kemudian kita juga menghitung untuk Ag-nya per batch, kita kalikan dengan kadar Ag tadi yang diketahui dalam biji yaitu sebesar 60 gram per ton. Nah, dapatkan hasilnya 131147,4 gram per batch. Nah, kemudian kita dapat menghitung juga untuk AU terlarut selama proses pelindian dan juga Ag terlarutnya. Nah, di sini untuk hasil perhitungan yang di atas itu, untuk AU per batch-nya dikalikan dengan persen ekstraksi yang diketahui dalam soal. Untuk persen ekstraksi dari AU sendiri diketahui sebesar 92%. Nah, dapatkan hasilnya yaitu 10.094,634 gram. Nah, sama juga dengan untuk Ag terlarutnya kita kalikan dengan persen ekstraksi yang yang diketahui di soal untuk Ag yaitu sebesar 85%. Nah, didapatkan untuk Ag yang terlarut selama proses pelindian ini yaitu 111.475,29. Nah, di sini kemudian untuk reaksi pelindian dari si AU dan Ag-nya bisa kita lihat bahwasanya untuk AU-nya di sini ada 2 AU plus 4 KCN plus O2 plus 2 H2O menjadi 2 AU CN plus 2 KOH-. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk si mula-mula bereaksi dan sisanya. Nah, untuk si konsumsi KCN-nya ini sekitar 2 kali dari koefisien si AU-nya. Untuk si Ag, Ag, si Ag-nya ini sama juga untuk reaksi si Ag-nya yaitu 2 Ag plus 4 KCN plus O2 plus 2 H2O menjadi 2 Ag plus CN plus 2 KOH-. Nah, sini kemudian kita bisa menghitung untuk konsumsi KCN-nya. Jadi kita bisa menghitung KCN yang bereaksi terhadap si AU dan Ag-nya. Nah, untuk KCN yang bereaksi terhadap AU ini bisa kita hitung dengan perhitungan yang bisa kita yang kita dapatkan di atas tadi yaitu 10.054,634 gram dibagi dengan 197 gram per mol. Nah, untuk 197 ini merupakan AR si AU-nya. Kemudian dapatkan hasilnya yaitu 51,04 mol.
Kemudian kita juga menghitung untuk KCN yang bereaksi terhadap Ag-nya, yaitu 111.475,29 gram. Kita bagi juga dengan AR si Ag-nya, yaitu 108. Didapatkan hasilnya yaitu 1032,18 mol. Nah, setelah itu eh, kita bisa menghitung untuk NKCN untuk KU dan NKCN untuk si Ag-nya. Nah, untuk NKCN untuk AU-nya sendiri yaitu 51,04 mol dikalikan dengan 2 sama dengan dapatkan 102,08 mol. Untuk si Ag-nya bisa kita hitung yaitu 1032,18 mol dikalikan dengan 2 sama dengan 2064,36 mol. Nah, setelah itu kita bisa menghitung untuk konsumsi sianida yang dibutuhkan untuk si AU-nya yaitu 102,08 mol dikalikan dengan 65 gram per mol yaitu didapatkan yaitu 6.635,2 gram. Nah, untuk konsumsi sianida untuk si Ag-nya yaitu 2064,36 mol dikalikan dengan 108 gram per mol yaitu dapatkan 134.183,4 gram. Nah, setelah kita menghitung konsumsi cyanida untuk CAU dan Ag, kita jumlah dengan total yaitu 140.818,6 gram. Jadi total konsumsi cyanida yang dibutuhkan untuk proses pelindian ini sebesar 140.818,6 gram. Oke, dilanjutkan dengan pertanyaan yang keempat, yaitu di mana yang ditanya itu adalah karbon demand jika koefisien absorpsi karbonnya itu sama dengan 0,8. Asumsikan semua Ag dan AU terserap. Di mana tadi yang udah dijelasin oleh saudara Zeno, udah didapat tuh nilai AU terlarutnya itu sama dengan 1054,63 gram. Nah, itu untuk mencari massa AU di karbonnya itu tinggal dikali dengan absorpsi karbon tadi yang 0,8 sehingga didapatkan dengan 843,71 gram. Kemudian massa AU di karbon, massa Ag di karbon di mana tadi juga diketahui massa Ag terlarutnya itu dikali absorpsi karbon tadi. Sehingga didapatkan nilainya 8.091,80,23 gram. eh, gram. Nah, untuk mencari berapa karbon berapa karbon AU dan Ag tinggal ditambahkan dari MAU AU di karbon sama MAG di karbonnya didapatkan 9.722,23,94 gram. Oke, mungkin lanjut ya terkait yang di soal yang E yaitu konsumsi ZN dengan tingkat kemurnian sebesar 84%. Jadi pada saat proses sementasi ini berapakah sih butuhnya kebutuhan seng gitu dalam mengendapkan logam awat ataupun Ag-nya itu sendiri. Nah, itu bisa dilihat dari stoikiometrinya dari ya di stoikiometri di reaksi kimianya ini. Jadi dalam reaksinya itu sendiri yaitu 2AuCN2- plus Zn menjadi 2AU plus ZnCN42-. Dan juga kalau untuk yang Ag-nya yang peraknya itu 2AgCN2- plus Zn menjadi 2Ag plus ZnCN 42-. 4 pangkat 2-. Nah, di sini dari stoikiometrinya bisa dilihat dari mula-mula bereaksinya kan. Nah, bisa dilihat yang bereaksi, kita fokus di bereaksinya dan yang di bagian ZN-nya. Di sini di bagian ZN-nya itu untuk koefisiennya itu 1 dan juga untuk yang di AuCN2- itu 2 kan. Jadi untuk yang bisa kita ambil kesimpulan untuk mencari kebutuhan ZN
bisa dilihat dari molnya. Nah, mol yang bereaksi di sini bisa dilihat yaitu dari Zn sendiri yaitu setengah X. X-nya dari mana? X itu dari mol AuCN2- atau enggak bisa atau tidak bisa dibilang dengan mol Au yang terlarut gitu. Yang bisa dilihat di perhitungan yang sebelumnya. Dan yang untuk Ag-nya pun juga sama. Untuk kebutuhan Zn itu sebesar setengah X, yang dimana X itu mol Ag atau perak yang terlarut itu. Dan yang bisa dilihat di perhitungan sebelumnya. Nah, untuk mol Zn untuk Au-nya, untuk massa itu sendiri, eh, sehingga bisa didapatkan dengan mol Au terlarut dibagi dua, karena itu setengah X kan. Nah, menjadi 51,04 mol dibagi dua, bisa didapatkan untuk mol Zn yang bereaksi pada AU bisa dilihat di sini sebesar 25,52 mol. Nah, untuk kalau mol Zn untuk perak yaitu mol Ag terlarut dibagi dua yaitu di sini setengah X sama dengan 1032,18 mol dibagi dua menjadi 516,09 mol. Nah, itu untuk masing-masing mol seng yang bereaksi pada saat proses sementasi. Nah, kan ini masih mol bentukannya. Nah, ini kita convert ke gram. Dengan apa? Dengan dikali MR Zn itu sendiri, yaitu sebesar 65,38 gram per mol. Jadi untuk mencari massa Zn untuk emas, bisa dilihat dari mol di sini 25,52 mol dikali MrZn itu sendiri, yaitu 65,38 gram per mol. Kan ini bisa dicoret menjadi 1669,8 gram. Dan yang sama untuk yang mencari massa Zn itu massa Zn untuk Ag-nya juga. Nah, untuk yang Ag-nya ini sendiri sebesar 516,09 mol dikali MrZn-nya 65,38 gram per mol bisa didapatkan 33.741,96 gram. Dan jadi berapa sih total Zn yang dibutuhkan untuk proses sementasi untuk mengendapkan Au dan juga Ag, yaitu tinggal ditambah aja antara 1669,8 gram ditambah 33.741,96 gram sehingga totalnya menjadi 35.411,76 gram. Nah, kan di sini dibilang juga ada tingkat kemurnian sebesar 84% ya. Nah, untuk tingkat kemurnian itu sendiri yaitu Zn murni per Zn total dikali 100%. Sehingga jika ingin dicari Zn murninya, tinggal dibalik saja menjadi Zn murni sama dengan Zn total dikali tingkat kemurniannya. Zn total dikali tingkat kemurniannya. Terus bisa dilihat di sini yaitu 35.411,76 gram total seng tadi dikali 84%. Sehingga didapatkan Zn murni itu sendiri 29.745,88 gram. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu oh ya, sebelumnya buat ZN murni ini hanya terpaku pada pengendapan AU dan Seng saja. Soalnya untuk perhitungan kayak tadi pada saat proses pelindian yang emas yang kebutuhan KCN dan juga kebutuhan Seng dalam proses sementasi itu hanya diperhitungkan pada AU dan juga AG-nya saja. Namun pada kasusnya itu belum tentu karena harusnya diharuskan memiliki konsentrasi yang lebih besar lagi. Nah, itu berkaitan di pertanyaan atau soal di yang nomor F, yaitu kayak alasan mengapa kebutuhan serbuk Zn lebih banyak dari jumlah teoritisnya. Yang pertama itu karena adanya ion logam lain yang dapat berikatan dengan Zn. Jadi, dalam suatu biji tersebut isinya kan tidak cuman ada Au ataupun ada Ag. Terdapat ada base-base metal lainnya ataupun kayak ya logam-logam lain yang berpotensi akan dapat berikatan dengan Zn sehingga serbuk seng yang dimanfaatkan atau yang diperhitungkan yang gunanya untuk apa ya untuk mesementasikan Au atau enggak aja Ag-nya saja, tapi ini malah berikatan dengan ion-ion logam lain. Jadi sehingga dibutuhkan kebutuhan seng yang lebih banyak lagi dibandingkan eh,
jumlah teoritisnya. Terus yang kedua tuh pembentukan reaksi samping, yaitu terbentuk ya bisa dibilang pada terbentuknya ZNOH. Nah, di sini karena kelarutan O2 masih tinggi pada PLS, karena pada saat proses pelindian itu sendiri dibutuhkan kadar oksigen cukup yang cukup lumayan untuk merubah ion AU merubah AU menjadi ion AU gitu kan, untuk supaya biar bisa berikatan menjadi aura sianid. Dan juga pada saat di PLS bisa jadi kadar oksigen di PLS itu masih masih tinggi, sehingga eh, sehingga membentuk membentuk apa ya, dari O2-nya itu bisa terbentuknya ZNOH, sehingga dari ZN itu sendiri di setiap partikel sengnya itu sendiri akan terpasifasi dengan adanya lapisan tipis di sekitar partikelnya, sehingga apa ya, kayak dari ZN itu tidak dapat berikatan dengan CN-nya gitu. Mem- Menyusah apa ya, sukar dalam berikatan dengan CN-nya kayak gitu. Terus untuk yang ketiga itu ada ZN tidak larut sempurna. Nah, pada di poin ini tidak larut sempurna maksudnya tuh sehingga dari ZN-nya itu tuh tidak, dari pelarutannya itu sendiri tidak terlarut sempurna dan bereaksi dengan baik, sehingga ZN itu tidak tidak cukup untuk proses pengendapan emas, sehingga perlu diberi penambahan ZN. Jadi eh, ada beberapa ZN yang tidak terlarut pada larutannya itu. Jadi dibutuhkan ZN yang lebih banyak lagi untuk menutupi ZN-ZN yang tidak terlarut kayak gitu. Jadi itu eh, sekian dari kami dalam membahas terkait soal studi case hidrometalurgi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.